Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan imanku. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Oh, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Gunung itu tak berpindah, ku tetap percaya hanya kepadamu Tuhan. Ku serahkan hidupku ada di tanganmu. Kami tinggikan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang
Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Masalah boleh ada, gunung boleh besar di mata kami Tuhan. Tapi sekalipun gunung itu gak berpindah, itu gak akan membuat kami berubah. Percaya kepada Tuhan yang kami sembah. Selama Engkau bersama dengan kami, apapun masalah kami sanggup melewatinya. Karena Engkau Tuhan yang berbeda, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu membuat apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin, amin. Dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk teman-teman yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan untuk bisa berbagi di tempat yang luar biasa. Tempat di mana anak-anak Tuhan yang disebut hero-nya Tuhan dipersiapkan di tempat ini di kota Surabaya. Amin. Boleh lihat kanan kirinya bilang kamu pahlawan-pahlawannya Tuhan. Asik, wah. Thank you buat Pastor Wewe yang sudah memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya bisa berbagi, juga buat teman-teman leaders, ya para leaders yang juga memberikan kepercayaan buat bisa berbagi di tempat ini. Saya merasa ini seperti rumah buat saya juga dan saya happy banget. Saya baru menikmatin pujian dan penyembahannya loh. Kok sudah buru-buru selesai? I feel like home di sini dan terima kasih sudah menyambut saya kembali. Saya datang juga bersama dengan teman-teman yang luar biasa dari kota Sidoarjo. Kalau nggak keberatan boleh berdiri teman-teman. Wah, 4 orang. Iya, ada Kristia, ada Feli, ada Aldi, ada IJ. Terima kasih. Wah. Ya. Nah, saya dikasih judul ya. Suatu tema yang luar biasa sekali. Saya percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan juga. Ketika saya membacanya, ketika saya melihatnya, wah ini kayaknya seru sekali. Tentang apa ya, tentang sesuatu hal yang dimana Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar buat kita, yang kreatif ya di dalam kita. Dan kalau boleh izinkan saya pada siang hari ini dengan cepat juga membagikan sesuatu buat teman-teman semua. Sebelum kalian dipakai Tuhan secara luar biasa dan kreatif, Tuhan ingin menyediakan tempatnya dulu buat setiap kita. Yang mau jadi alatnya Tuhan dan dari tempatnya Tuhan bisa katakan amin. Amin, oke. Nah, saya berdoa dan saya percaya kita adalah anak-anak muda di tempat ini, oke? Ya, saya percaya kita adalah anak-anak muda yang punya semangat luar biasa, yang dahsyat. Jadi tolong kasih respon yang paling luar biasa. Karena saya percaya bahwa respon kita itu akan menentukan berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Yang setuju bisa katakan amin. Nah, kalau siang hari ini saya akan sharing tentang the success principles ya. The success principles atau prinsip kesuksesan. Ya teman-teman, nah saya percaya kita semua ini pengen diberkati. Berapa banyak yang pengen hidupnya diberkati, bisa lambaikan tangannya? Wah, saya percaya kita semua mau diberkati. Nah di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, sama-sama kita belajar firman Tuhan. Wah ya, di Ulangan 28 ayat 13, di situ dikatakan apa? Yahweh apa? Akan membuat engkau, boleh nggak sepakat sama-sama kita baca bareng-bareng ya? 3, 2, 1, Yahweh menjadi kepala engkau ketika yang aku perintahkan yang percaya dibawa naik dan tidak turun bisa katakan amin. Yang percaya hidupnya akan menjadi kepala dan bukan ekor bisa katakan amin. Ya, di sini ada kata penting, ada 2 kata penting di situ ya. Nah, ada 2 kata penting. Kalau hidup kita pengen terus naik dan tidak turun ya, dan menjadi kepala bukan ekor, ada 2 kata penting. Di situ dikatakan gini, engkau harus mendengarkan perintah Tuhan ya. Perintah Yahweh, Elohim yang kusampaikan pada hari ini,
kau lakukan dengan setia. Ya, yang pertama yaitu apa? Mendengarkan perintah Tuhan, dan yang kedua kau lakukan dengan setia. Dalam budaya Ibrani kuno, teman-teman, kata kepala menjadi kepala yaitu posisi kehormatan, yaitu bisa memberi pengaruh, memiliki kepemimpinan dan stabilitas. Jadi orang yang mau menjadi kepala artinya orang yang terhormat, orang yang memiliki pengaruh, orang yang memiliki spirit kepemimpinan dan stabilitas dalam hidupnya dia. Sedangkan ekor diindikasikan seperti ini. Ekor adalah ketergantungan, kehinaan dikendalikan oleh pihak lain. Nah, Tuhan mau ketika Ulangan 28 ayat 13 ini dikatakan, Tuhan mau setiap anak-anak Yahweh, anak-anaknya itu menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mau kita semua ini bisa memimpin, kita ini bisa memberikan pengaruh, kita ini bisa berdampak, kita ini memiliki kreativitas tanpa batas. Wah, itu kata iklan ya, kreativitas tanpa batas ya. Teman-teman yang mau memiliki itu semua bisa katakan amin. Ya, jadi artinya Tuhan menjanjikan bahwa umat yang hidup dalam ketaatan tidak akan hidup sebagai korban keadaan, tetapi sebagai umat yang dipimpin Tuhan dan memberikan arah. Nah, kalau kita mau jadi kepala, kata kunci di dalam Ulangan 28 ayat 13 itu ini, setia. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita mau menjadi kepala, pemimpin, memiliki pengaruh ya, menjadi orang yang memiliki stabilitas yang kuat, kata kuncinya untuk bisa mengaminkan Ulangan 28 ayat 13 adalah setia. Alkitab berkata, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan kau lakukan dengan setia. Kata setia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan seperti ini. Berpegang teguh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap melaksanakan, ia tetap memenuhi janjinya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpegang teguh dan taat. Dalam bahasa Ibraninya, kesetiaan berarti yang pertama, ketaatan yang konsisten. Nah, ketaatan yang konsisten, bukan selektif, nggak milih-milih. Dan yang ketiga, bukan musiman. Biasanya anak-anak muda itu milih-milih, terus yang kedua musiman, mut-mutan teman-teman. Nah, kalau kalian mau jadi kepala, mau jadi pemimpin, mau jadi orang terhormat, mau memberikan dampak buat lingkungan kalian, harus apa? Setia, taat, konsisten, terus menerus, nggak mut-mutan. Jadi setia dalam jadi setia itu harus melakukan yang namanya ketaatan meski belum melihat hasilnya. Jadi setia dalam ketaatan meski belum melihat hasilnya. Dalam Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Ya, oke. Saya menunggu itu dari tadi teman-teman. Ulangan 7 ayat 9 dikatakan gini. Oleh karena itu ketahuilah bahwa Yahweh Elohimmu dialah Elohim. Elohim yang setia, yang memegang perjanjian dan bermurah hati kepada mereka yang mengasihi dia. Dan yang memelihara perintahnya sampai kepada beribu-ribu generasi. Teman-teman harus tahu ini, DNA-nya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sekali lagi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Oleh sebab itu, kesetiaan harus menjadi fondasi daripada kehidupan anak-anak muda hari-hari ini. Amin. Jadi teman-teman sebelum berdampak, menjadi dampak, sebelum kreatif, sebelum menjadi orang yang menginspirasi orang lain, kalian harus bangun fondasi ini, yaitu apa? Kesetiaan. 2 Timotius 2 ayat 13. Oke, 2 Timotius 2 ayat 13. Kita berkata seperti ini, jika kita tidak setia, lihat dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Lihat DNA-nya Tuhan tuh seperti itu. Bahkan Tuhan berkata gini, kalau kamu gak setia, Tuhan tetap setia. Filipi 2 ayat 8 dikatakan gini, lihat ini kesetiaannya Tuhan ya, dia buktikan seperti ini. Ia telah merendahkan dirinya dan taat. Tadi kata setia artinya juga apa? Taat. Taat sampai apa? Mati teman-teman. Bahkan sampai mati di kayu
Salib itu bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Masa kamu gak setia sih? Tuhan aja nungguin. Kalau teman-teman hari-hari ini sudah melupakan Tuhan, Tuhan tetap nunggu kamu. Kalau hari-hari ini kamu merasa bahwa Tuhan gak ada, Tuhan gak adil, enggak. Tuhan ada buat kamu dan Tuhan nunggu kamu. Untuk apa? Pulang kembali. Untuk apa? Untuk kembali ke pelukannya. Untuk apa? Untuk berjalan lagi bersama-sama dengan Dia. Dengan cepat kita belajar tentang 3 prinsip yang harus kita bangun untuk sukses, teman-teman. Mau belajar? Kalau enggak saya selesai di sini dan saya akan pulang, teman-teman. Oke? Mau belajar ya? Cuma 3 aja, dengan cepat banget, dengan cepat saya janji. Oke? Yang pertama, kalau mau jadi kepala dan bukan ekor, yang pertama gini, lakukan semuanya dengan setia untuk Tuhan. Saya ulangi, kalau mau jadi kepala dan bukan ekor, memberi dampak, memberi pengaruh, jadi orang yang menginspirasi, lakukan semuanya dengan setia untuk Tuhan. Saat kita bekerja, melayani, sekolah, kuliah, menjadi seorang anak di rumah, lakukan semuanya untuk Tuhan. Itu maksudnya. Jadi teman-teman kalau sekarang gini, teman-teman kalau sekolah, kalian masuk ke sekolah kalian atau belajar atau mungkin kuliah, ngambil jurusan itu, jurusannya dipaksa sama orang tua atau kalian ingin sendiri? Terima kasih buat kejujurannya ya. Ada yang dipaksa, ada yang terpaksa ya. Nggak ada lagi, Pastor. Yang apa namanya? Yang kosong, semuanya penuh slotnya, tinggal satu ini. Ya udah deh, terpaksa ambil yang ini ya. Ya, everything itu mau terpaksa, mau dipaksa, mau apapun itu. Sekali lagi, kalau kalian kuliah, kalian sekolah, kalian belajar, ingat ini, bukan untuk menyenangkan orang tuamu di rumah. Itu harus, tetapi bukan itu. Kalian harus tanamkan ini. Sekali lagi kalau kalian kuliah, kalian belajar, bahkan bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Mentalitas yang pertama, semuanya harus diarahkan kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Papa mamamu? Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Jadi kalau ada yang bilang gini, Kak, melayani, melakukan untuk Tuhan itu cuma hari Minggu di gereja. No. Waktu kamu belajar, waktu kamu kuliah, waktu kamu bekerja, itu kalian melakukannya untuk Tuhan. Artinya gini, hal-hal yang rohani itu ternyata tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu bisa selalu ada di dalam kehidupanmu, di dalam sekolahmu, kampusmu, pekerjaanmu. Ternyata kita bisa tetap melayani Tuhan. Ya, jadi ketika kita bekerja untuk Tuhan, ini kabar baiknya, Yang sudah bekerja boleh angkat tangan di tempat ini? Wah, ada beberapa, oke. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, lihat ini. Kita akan bekerja jauh di luar batasan limit kita. Biasanya kalau kita ikut orang sesuai dengan job desk, ya kan. Kalau kita mengerjakan di luar job desk artinya lembur ya. Biasanya dibayar, kalau dibayar puji Tuhan. Kalau enggak ya udahlah amal ya teman-teman. Ya kan. Nah menarik banget kalau kita kerjanya buat Tuhan, ini kabar baiknya. Artinya kita juga bekerja buat pimpinan kita, buat bos kita. Artinya gini, kalau kita kerja buat pimpinan kita, setiap bulan pasti kita digaji. Tapi kalau kita bekerja buat Tuhan, ini kabar baiknya. Kita digaji oleh manusia, tetapi Tuhan juga melihat segala sesuatu yang kita kerjakan dan diperhitungkan oleh Dia. Artinya kamu digaji double, teman-teman. Gak ada yang amin? Amin. Kamu digaji double ya. Jadi menarik sekali ternyata kalau kita bekerja untuk Tuhan, sekalipun kita berada di lingkungan pekerjaan kita, maka kita dapat suatu hal yang bukan sekedar upah tiap bulan, tetapi Tuhan juga memberikan reward buat kita. Apa itu rewardnya? Nanti kita akan lihat ya teman-teman. Jadi yang pertama, kalau kita mau menjadi kepala dan bukan ekor, artinya segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan.
Teman-teman, bos manapun ya, kalau kita bekerja tanpa limit, tanpa batasan di luar job desk, saya kasih tahu teman-teman, itu pasti senengnya minta ampun sama kita. Tapi nggak dibayar Kak, tapi nggak dibayar Pastor, rugi dong. Nah, kalau hitung-hitungnya untung rugi teman-teman, kalian benar-benar akan kehilangan berkat yang sesungguhnya dari Tuhan. Nanti kita lihat lagi. Yang kedua, dengan cepat teman-teman sekali lagi. Yang kedua, poin yang kedua adalah setia dalam hal kecil dan milik orang lain. Ya, jadi kalau kita menjadi kepala dan bukan ekor, yang pertama tadi kita mengerjakan segala sesuatu dengan setia, yaitu apa? Untuk Tuhan. Yang kedua, kita setia dalam hal kecil dan milik orang lain. Kita seringkali kebanyakan ya, saya nggak mau ngomong Gen Z nanti diserang juga sama teman-teman Gen Z. Kebanyakan anak-anak muda seringkali kita meremehkan hal-hal yang kecil. Betul apa betul? Apaan sih hal yang remeh kayak gini? Kan bisa dia ngerjain. Saya kan sudah terlalu pinter gitu loh. Saya sudah terlalu hebat untuk mengerjakan hal-hal yang receh. Nah teman-teman, tapi seringkali Tuhan pakai hal-hal yang kecil itu untuk bisa ngangkat hidup kita. Setia dalam hal kecil itu punya pengertian yang sama dengan bertanggung jawab teman-teman. Ya, Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Sudah mulai memudar nih teriakannya. Lukas 16 ayat 10. Wah, oke. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga apa? Setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pertanyaannya, mengapa kita perlu setia dalam hal kecil? Ternyata hal kecil adalah tempat ujian karakter kita, teman-teman. Kita akan diangkat Tuhan setinggi karakter yang kita bangun. Kita akan diangkat Tuhan setinggi karakter yang kita bangun. Kalau karakter yang kita bangun hanya setinggi ini, maka setinggi inilah promosi yang Tuhan akan kasih buat hidupmu. Tapi kalau semakin tinggi karakter yang kau bangun, maka promosi itu akan setinggi apa yang kamu bangun dan akan stay di situ. Teman-teman, ada banyak pemain bola ya. Saya fansnya Manchester City, kemarin baru kalah dari MU ya 2-0. Sedih banget gitu kan. Tapi it's okay ya, saya tetap City till die ya teman-teman ya. Tetap aja ya. Nah, kalau pemain bola teman-teman, ada banyak sekali pemain bola yang bertalenta. Yang punya skill yang luar biasa. Tapi mereka nggak akan lama di dunia persepak bolaan. Mereka akan gampang sekali tersisi. Gara-gara apa? Karakter mereka yang bahasa sekarang itu toxic ya teman-teman ya. Gaslighting, wah, red flag, itu semua dikumpulin ya. Gara-gara apa? Karakter mereka nggak oke. Saya dulu di zaman saya ada pemain bola yang keren banget namanya Antonio Cassano. Teman-teman mungkin nggak ngerti ya Antonio Cassano. Kalau fansnya Roma pasti tahu lah Antonio Cassano siapa ya. Itu talenta banget, dia dari Sampdoria, akhirnya dia naik terus dari Serie B, naik terus sampai akhirnya suatu kali dia dibeli sama Real Madrid. Nah Real Madrid mungkin teman-teman tahu, ada fans Real Madrid di sini? Oh nggak ada ya? Oke nggak apa-apa. Real Madrid ya. Real Madrid itu tim yang gede banget. Los Galacticos waktu itu. Zaman-zamannya dimana semua pemain bintang direkrut semuanya. Tapi Antonio Cassano waktu direkrut tidak bertahan lama. Mungkin cuma semusim aja, habis itu dia dibuang sama Real Madrid. Kenapa? Karena dia punya bad attitude. Karakter yang buruk banget. Teman-teman, seberapa pinternya kamu hari ini, seberapa skillfulnya kamu hari ini, seberapa kerennya kamu hari ini, kalau nggak punya karakter, engkau nggak akan pernah kepake dan nggak akan pernah kemana-mana. So penting sekali untuk kita membangun karakter kita. Kita belajar dari seorang hamba Tuhan bernama Daud. Daud ini adalah seorang yang gini teman-teman, yang setia dengan hal kecil. Ya ini. Daud adalah orang yang setia dalam hal kecil. Dia adalah orang yang cuma mengembalakan 2-3 ekor domba ayahnya. Menarik sekali dikatakan seperti ini. Ada sebuah fakta yang teman-teman perlu tahu. Dia mengembalakan cuma 2-3 ekor domba. Itu cukup banyak ya? Oke, ya cukup banyak. Itu cuma gambar aja teman-teman ya. Pada realitanya adalah 2-3 ekor domba. Banyak enggak?
Itu banyak. Kalau Idul Adha nggak dapat untung teman-temannya, cuma 2-3 ekor domba. Tapi menariknya ini fakta yang teman-teman perlu tahu. Ternyata Daud ini sudah diurapi menjadi seorang raja di usia yang sangat muda. Di usia 14 atau 15 tahun. Jadi secara rohani Daud ini sudah diurapi menjadi seorang raja waktu usia 14 sampai 15 tahun. Tetapi ini kabar buruknya. Daud baru menjadi raja secara official itu 15 tahun kemudian. Wah, gimana coba teman-teman bisa bayangin? Kalau ada teman-teman salah satu di antara kalian gini dikatakan gini, kamu akan menjadi presiden. Kira-kira happy nggak? Kayaknya nggak happy ya kalau jadi Indonesia ya. Kalau Amerika mungkin dikuasa gitu. Kalau Indonesia kayaknya PR-nya makin banyak deh gitu ya. Ya, kalau kita dikasih satu jabatan yang ya nggak usah presiden lah, CEO suatu perusahaan yang paling gede di Surabaya atau mungkin di Indonesia, kita pasti happy nggak? Kalau normal pasti semuanya happy, betul nggak? Kita happy. Ini bukan Dracin yang CEO yang ini ya. Ya, CEO gitu kan. Tapi 15 tahun lagi. Nah, ini sebuah ujian teman-teman. Kalian mau sombong sombong di awal atau sombong nanti 15 tahun. Ini ujian. Menariknya Daud sudah diurapi menjadi raja tetapi 15 tahun kemudian. Lalu apa yang dikerjakan? Cuma jadi gembala dan mengembalakan 2-3 ekor domba. Lalu lihat ini 1 Samuel 17 ayat 33 ini menarik sekali. Ini adalah sebuah titik baliknya Daud. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Suatu kali Daud ini datang mengantarkan bekal makanannya buat kakak-kakaknya yang perwira. Dan mereka sedang berperang melawan siapa? Goliat. Ya, berperang melawan Goliat. Lalu tidak ada satu tentara pun yang berani menghadapi Goliat. Singkat cerita, Daud datang, Daud melihat ini orang Goliat ini memaki-maki tentara barisan pasukan Israel. Nah, waktu itu di dalam Samuel 17 ayat 33, lalu Daud menawarkan diri kepada Raja Saul. Dia berkata gini, waktu itu dia menawarkan diri, lalu Saul melihat Daud, lalu Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi apa? Orang Filistin itu. Ya, untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sebab dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Artinya Saul memandang rendah Daud. Saul bilang gini, ini Goliat dari kecil, dari masih umur setahun sudah pegang tombak, sedangkan kamu siapa kamu? Lalu lihat jawabannya Daud di situ di dalam ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa apa? Mengembalakan apa? Kambing domba ayahnya. Bukan mengembalakan prajurit ya teman-teman ya. Mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka dia apa? Menghardiknya. Teman-teman, dia mengembalakan 2-3 ekor domba. Artinya ini bukan yang banyak, bukan domba yang banyak. Kalau seandainya dimakan sama singa atau domba, kira-kira papanya marah enggak? Papanya mungkin akan bilang, enggak apa-apa nak, yang penting kamu selamat. Ya kan? Yang penting kamu selamat, domba bisa dicari, tetapi kamu bisa selamat. Tapi enggak dengan Daud. Daud menghardik domba, menghardik serigala, menghardik singa, menghardik beruang. Dengan apa kekuatannya sedangkan dia masih muda. Ternyata tanggung jawabnya tadi ya. Tanggung jawabnya itu melatih Daud. Kita seringkali meremehkan hal-hal yang kecil. Apaan sih 2-3 ekor domba, ada beruang. Udah kasih makan aja. Nanti tinggal ngomong sama papa, dimakan sama beruang. Betul? Ini bukan beruangnya Marsha and the Bear teman-teman ya. Yang cute, yang naik sepeda kecil gitu. Enggak, ini beruang sungguhan. Jadi kalau dimakan sama singa ya udahlah. Tapi enggak dengan Daud. Daud bertanggung jawab. Dia fight dengan beruang. Dia fight dengan singa itu. Buat kita seringkali itu hal yang remeh. Tapi buat Daud enggak. Teman-teman perlu lihat ini. Terkadang promosi itu datang saat apa? Persiapan bertemu dengan kesempatan. Daud
mendapatkan nama besar. Daud dikenal seluruh Israel. Karena apa? Satu kesempatan melawan Goliat. Kalau dia nggak punya persiapan melawan melawan beruang dan singa, menyelamatkan 2-3 ekor domba tadi, dia nggak pernah terlatih untuk bisa menghadapi Goliat, teman-teman. Apa yang kita anggap remeh hari ini, itu bisa Tuhan pakai untuk mempersiapkan kalian semua untuk dipakai sama Tuhan dan dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Jangan remehkan hal yang kecil. Coba lihat kanan kirinya, bilang gini, jangan remehkan hal yang kecil. Amin ya. 5 menit lagi teman-teman, saya berbagi juga tentang suatu hal yang kreatif banget. Tadi di situ dikatakan jangan setia dalam hal yang kecil dan milik orang lain ya. Setia dalam hal yang kecil dan milik orang lain. Milik orang lain terkadang kita juga seringkali anak muda anggap remeh juga. Teman-teman ada yang make mungkin mobilnya temenmu dan kamu kembalikan dengan keadaan yang bersih. Pinjem mungkin kotor gitu kan. Terus habis itu kalian kembalikan bersih. Bensin terisi full. Wah, bila perlu kalian salonin. Wah, kayaknya jarang ya anak-anak muda seperti itu. Kalau di sini enggak, di tempat lain ya. Sini semua bertanggung jawab teman-teman ya. Nah teman-teman seringkali kita meremehkan hal yang seperti itu. Padahal itu suatu kualitas yang perlu dimiliki seseorang untuk bisa dipercaya lebih. Bayangin, yang punya pasti happy banget kalau kalian kembalikan, awalnya kotor kalian pinjam gak apa-apa. Kalian cuciin, kalian salonin gitu kan mobilnya, kalian isiin bensinnya, kalian kasih pewangi. Bila perlu mungkin mobilnya kalian modifikasi juga, oh enggak ya, itu terlalu berlebihan teman-teman ya. Kalian kembaliin, pasti orang akan happy banget. Nah ternyata di dalam tokoh Alkitab pun juga ada hal yang sama. Waktu seseorang ini setia terhadap orang lain, Tuhan kasih dia kreativitas yang luar biasa. Nggak cukup kita bahas ini, tetapi saya mau kutip sedikit buat teman-teman semua ya. Sama-sama kalau kita baca di Kejadian 31 ayat 6 sampai 7. Tapi sebelumnya yang saya mau obrolin di sini adalah orang bernama Yakub ya. Yakub teman-teman. Yakub ini adalah seseorang hamba Tuhan pribadi yang harus bekerja selama 20 tahun untuk mendapatkan hartanya sendiri. Untuk mendapatkan berkatnya sendiri ya. Selama 20 tahun teman-teman. Coba kita baca sama-sama di Kejadian 31 ayat 6 sampai 7. Oke. Juga kamu sendiri tahu ya, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatnya. Ini dia sedang ngomong sama istrinya ya. Sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Elohim tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Yang sudah kerja gimana sih rasanya kalau gaji diubah-ubah? Bulan ini 5 juta, bulan depan bisa 1 juta, 2 bulan 3 bulan lagi bisa 500.000 teman-teman. Kira-kira gimana perasaan kalian? Ngamuk, jengkel, resign langsung ya kan? Tetapi menarik, Yakub tidak buru-buru meninggalkan itu semua. Yakub berkata gini, dia bekerja kuat sekuat-kuatnya kepada ayahnya, kepada mertuanya Laban. Tetapi ayahnya berlaku curang kepadanya. 10 kali mengubah upahku, tetapi Elohim tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Artinya Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menyertai Yakub. Teman-teman, gimana keadaanmu hari-hari ini? Percaya, tetap percaya, sekalipun gunung gak berpindah, tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai engkau. Penyertaan Tuhan itu cukup buat kamu. Amin. Penyertaan Tuhan itu cukup buat kamu. Kalau teman-teman kupas ya, kalau kita kupas bagaimana Yakub bekerja di Laban, itu lebih mengenaskan teman-teman. Dia bekerja 20 tahun, 7 tahun buat pasangan hidup, 7 tahun lagi buat pasangan hidup, baru 6 tahun buat hartanya sendiri. Nah ini menarik, dia bekerja selama 6 tahun buat hartanya sendiri, 10 kali gajinya diubah, tetapi lihat ini, dia tidak pernah sampai ternaknya itu keguguran. Ini orang diperlakukan curang, tetapi dia nggak menurunkan kualitasnya. Berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan kalau bekerja, kalau gajinya kurang, langsung apa?
tadi resign, langsung apa? Nesu, ngamuk, ya kan, marah-marah. Langsung kerjanya apa? Nggak profesional. Bener apa bener? Nggak usah dijawab, dalam hati aja teman-teman ya, ya kan. Langsung semuanya berubah, buat apa mati-matian buat perusahaan ini. Perusahaan yang diuntungkan, bosnya pasti akan disenangkan. Sedangkan kita diperas sedemikian rupa. Nggak apa-apa, selama Tuhan masih berserta dengan kamu, percayalah Tuhan tetap berlaku adil. Tuhan tetap melihat itu semua. Kalau teman-teman tahu bagaimana Yakub bisa sukses, itu caranya kreatif. Ini singkat cerita aja. Dia ngomong gini sama Laban. Kalau nanti misalnya ada ternakmu yang ada belang-belangnya, itu menjadi punyaku. Padahal pada faktanya, realitanya, kambing dombanya Laban itu cuma hitam dan putih aja. Jadi nggak ada, itu bahasa apa ya? Bahasa bahasa ternak, kalau ternak anjing itu namanya apa? Party. Ada party-partinya gitu, campur gitu kan. Yang itu nggak mungkin terjadi. Makanya kenapa Laban terima tantangannya Yakub. Tetapi menarik, Tuhan kasih strategi kepada Yakub. Strateginya apa? Kalau kambing dombanya sedang apa? Bersegama ya, sedang menikah atau kawin, taruh batang yang berbelang-belang di mata mereka. Coba ide dari mana kalau bukan Tuhan? Dari situ baru apa? Yakub mendapatkan ternak miliknya sendiri teman-teman. Kalau kita bahas banyak banget tentang kisah kreativitas Tuhan menolong Yakub. Saya akhiri dengan ini. Ketiga nanti teman-teman ya, singkat juga. Ya, saya akhiri dengan ini. Kejadian 32 ayat 10. Lihat ini Kejadian 32 ayat 10 ya. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang apa? Telah menjadi 2 pasukan. Singkat cerita teman-teman, sebelum Yakub bekerja dengan ayah mertuanya Laban, dia cuma bawa tongkat. Artinya gini, dia miskin, minus bila perlu. Tetapi Alkitab berkata apa? Saat dia kembali pulang ke tanah kelahirannya, dia membawa apa di situ? 2 pasukan. 2 pasukan itu, 1 pasukan itu kurang lebih banyaknya sekitar 400 orang, teman-teman. Ini bisa bicara budak, bisa bicara karyawan dan sebagainya. Itu yang Yakub punya. Jadi dia punya sekitar 800. Padahal dulu cuma bawa tongkat. Waktu dia pulang, dia kembali bawa 2 pasukan. Tongkat itu teman-teman artinya penyertaan Tuhan. Kalau teman-teman lihat waktu Musa sebelum memimpin bangsa Israel, Tuhan tanya sama Musa apa? Apa yang ada di tanganmu? Apa itu? Tongkat. Waktu Yakub diberkati, sekali lagi dia datang membawa apa? Tongkat. Mazmur bilang gini, sekalipun aku melewati lembah kelam sekalipun, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Teman-teman boleh taruh dimanapun, selama Tuhan menyertai engkau, engkau tetap bisa berhasil. Engkau tetap bisa sukses, engkau tetap bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya setiap kita harus ngandalin Tuhan. Amin. Setiap kita harus ngandalin Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir supaya nggak penasaran teman-teman sekalian ya. Oke, saya minta waktu sedikit. Siapa yang mau memimpin, dia harus setia melayani. Bisa-bisanya pastor aja nih supaya kita terlibat dalam pelayanan. Enggak teman-teman ya. Arti daripada melayani dalam bahasa Ibrani itu abad. Abad artinya bekerja, mengabdi, beribadah, melayani sebagai seorang hamba. Jadi kata melayani itu enggak terbatas di gereja setiap hari Minggu. Waktu kita bekerja pun sebenarnya kita melayani. Asalkan yang kita layani fokusnya adalah Tuhan ya. Jadi melayani tidak bisa dipisahkan daripada ibadah. Melayani adalah menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Dalam bahasa Yunaninya artinya diakoneo. Artinya melayani dengan tindakan nyata, memenuhi kebutuhan orang lain. Pertanyaannya, mengapa sih kita perlu melayani? Yang pertama, melayani adalah salah satu ekspresi kita mengasihi Tuhan. Teman-teman, berapa banyak di antara kita mengasihi Tuhan? Bisa lambaikan tanganmu. Kalau nggak terlibat di pelayanan, berarti kalian belum sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena itu ekspresi
dari kita mengasihi Tuhan. Melayani adalah cara terbaik untuk kita bisa mematikan keinginan daging kita. Yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan, tetapi yang mengasihi Tuhan gak bisa gak melayani. Amin. Oke. Contoh Tuhan Yesus itu salah satu bukti kenapa dia harus melayani. Teman-teman. Dan prinsip sukses yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah prinsip yang melayani dengan setia. Sekali lagi, mengapa kita harus melayani? Karena melayani itu melatih kita mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Mau berkembang talentanya, mau dipakai, mau menemukannya, terlibat di dalam melayani. Supaya kalian bisa menemukan talenta kalian. Yang kedua, melayani itu membuat kita tetap rendah hati. Melayani itu memproses karakter kita lebih baik lagi, teman-teman. Jadi untuk bisa fulfill 3 prinsip itu, terlibatlah yang terakhir di dalam pelayanan. Saya akan akhiri dengan satu cerita yang menarik, teman-teman. Saya lupa 2 tahun lalu saya pernah mengisi satu conference di Jakarta, di satu gereja yang cukup besar ya. Saya diminta untuk sharing di Youth Pastor Lounge-nya di sana. Dan singkat cerita waktu itu kami masuk di beberapa pembicara masuk di ruang VIP-nya dan kita dijamu. Nah waktu kita dijamu itu, ini Youth Conference se-Indonesia teman-teman. Dan waktu kita dijamu itu ada yang melayani kita tuh orang-orang yang lebih senior. Jadi AI gitu kan, jadi om-om di situ. Jadi yang lebih senior melayani kita. Dan singkat cerita banget, waktu kita duduk, kita berfellowship sama beberapa teman di situ. Ada seorang AI, dia melayani kita. Dia pakai celemek teman-teman, ya dia pakai ya benar-benar kayak seorang pelayan. Terus dia datangin kita, dia bawa serbet gitu, dia bilang, "Pastor, ada yang bisa dibantu lagi enggak? Kira-kira kopinya mau tambah lagi?" Dia benar-benar humility banget, rendah hati banget. Dia datangin kami, dia tanya kami. Saya bilang, "Oh iya enggak usah, terima kasih, ini sudah cukup." Oke. Terus tiba-tiba teman saya di sebelah saya, dia senggol saya. Saya kan gak kenal ya, saya kan orang Sidoarjo, orang kampung ya teman-teman ya. Jadi ibu kota tuh kayak wah suatu hal yang luar biasa. Saya gak kenal orang ini siapa. Dan tiba-tiba teman saya senggol saya, ini orang Jakarta kebetulan. Dia bilang gini, "Bro, kamu tahu gak itu siapa?" Wah gak tahu bro. Saya cuma tahu itu AI yang baik banget, yang ramah banget. Terus dia bilang gini, "Kamu tahu gak itu salah satu pemilik dari PIK di Jakarta." Lalu saya tercengang. Wah puji Tuhan, untung attitude saya benar ya. Kalau salah bisa-bisa saya langsung diadukan sama gembalanya, bisa langsung dideportasi ke Sidoarjo teman-teman. Tapi waktu saya lihat itu saya kaget banget. Lalu singkat cerita saya tiba-tiba waktu keluar saya bilang, "AI terima kasih ya sudah melayani kami. AI kenapa?" Saya penasaran ini kenapa orang yang cukup kaya dia mau terlibat di dalam pelayanan dan melayani kami. Padahal mungkin teman-teman ya dia pasti jauh lebih kaya, jauh lebih punya segalanya. Tapi dia mau merendahkan hatinya, dia mau melayani. Saya tanya, "Kenapa AI mau melayani kami?" Dia cukup jawab simpel gini, "Pastor, saya ini terbiasa kalau di tempat kerjaan tuh nyuruh-nyuruh orang. Jadi nggak ada yang berani nyuruh saya. Ya kali ya, ada mau menyuruh owner gitu kan. Nggak mungkin lah. Tapi di pelayanan, saya benar-benar menaruh atribut itu. Dan saya menjadi seorang hamba dan melayani. Di situ saya merasa saya sudah melayani Tuhan yang sembah dengan luar biasa. Saya merendahkan hati saya dan bilang melayani seorang hamba Tuhan itu menjadi sebuah kehormatan buat saya. Bahkan terkadang ini juga sempat dimarahi teman-teman. Bukan sama saya yang pasti ya, sama pelayan yang lain, sama pengurus yang lain. Kenapa? Mereka gak memandang statusnya. Tetapi di situ dia belajar, dan itu membuat saya belajar untuk rendah hati, Pastor. Kalau saya mau cerita tentang hal yang seperti itu teman-teman banyak banget. Di situ saya belajar gini, saya juga harus belajar lebih rendah hati lagi. Kalau seorang yang seperti itu posisinya dan punya harta yang seperti itu mau merendahkan diri. Dia bilang saya belajar dari Yesus yang Tuhan mengosongkan dirinya jadi seorang hamba mati buat kita. Hari ini sama-sama kita belajar sesuatu, amin. Jadi sebelum teman-teman mau dipakai Tuhan lebih lagi, mau kreatif lebih lagi, ingat selalu wadahnya harus benar. Setia dalam hal yang kecil, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Siapa yang mau menjadi pemimpin yang terbesar, dia harus melayani. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan
buat setiap kami menjadi sebuah inspirasi, prinsip untuk kami bisa menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun, dipakai oleh Engkau. Karena kami percaya Tuhan, waktu kami setia terhadap hal yang kecil, Engkau akan mempercayakan hal yang besar buat kami. Waktu kami setia terhadap harta orang lain, Engkau akan memberi kepada kami harta kepunyaan kami. Waktu kami melayani, kami percaya kami akan dijadikan pemimpin, kami akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, 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 amin. Yang diberkati oleh ibadah hari ini, salam angkat tangan. Coba bilang, thank you Pastor Aldo. So hari ini teman-teman kita bahas banyak nih prinsip yang kita pelajari hari ini. Kita kembali diingatkan bahwa Tuhan itu memanggil setiap dari kita untuk hidup sebagai kepala dan bukan ekor. Sebagai pribadi yang berpengaruh, pemimpin, membawa arah. Kuncinya itu bukan pada kekuatan kita sendiri, tapi pada kesetiaan kita pada Tuhan, teman-teman. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan setia, bahkan hal-hal kecil yang tidak dilihat orang tuh Tuhan sedang membentuk karakter, kapasitas, kompetensi kita. Sama seperti tadi mungkin Pastor Aldo juga share, seperti Daud yang dilatih melalui domba-dombanya, dan Yakub yang mungkin diproses melalui bertahun-tahun kerja kerasnya. Kita pun sedang dipersiapkan Tuhan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. So teman-teman, mungkin kalau kita misal sekarang nggak melihat ada progres di hidup kita, teman-teman, kita juga harus belajar mungkin dari salah satunya dari pohon korma, teman-teman. Pohon korma itu nggak langsung tumbuh, teman-teman, nggak langsung kelihatan di atas, tapi dia tumbuh di akarnya dahulu, dia mencari sumber airnya dahulu. Bahkan untuk tumbuhnya pohon korma, tuh di Indonesia tuh nggak bisa, teman-teman. Dia cuma bisa di kondisi ekstrim untuk bertumbuh. Dia harus ditahan oleh beban di atas bijinya untuk bertumbuh. Sehingga dia akan berakar secara masif di tanah dan dia akan bertumbuh tinggi. Ketika itu selesai mencari sumber air, dia akan bertumbuh tinggi dan dia akan selalu berbuah. Dan berbuahnya gak ada musim-musiman. Pohon korma itu bukan buah musiman. Dia setiap musim akan berbuah. Dan percayalah teman-teman, mungkin kita belum melihat teman-teman. Sekarang kita proses kita gimana. Tapi percaya teman-teman, kalau kita setia pada Tuhan, kita akan menjadi pohon korma yang selalu berbuah di setiap saat. Yang percaya katakan amin. Bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa yuk. Buat Pastor Aldo. Thank you Lord, thank you Jesus. We want to pray for Pastor Aldo Tuhan. Biarlah Pastor Aldo ini Engkau berkati, Engkau sertai, urapi Tuhan. Apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia lakukan Tuhan. Engkau menyertai setiap langkahnya, setiap apa yang Engkau kerjakan berhasil. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun langkah yang Engkau ambil, langkah itu disertai oleh Tuhan. Tuhan Immanuel hidup atas Engkau. Ya Elohim yang menyertai Engkau. Kemanapun Engkau berada, Engkau menjadi berkat bagi siapapun. Thank you Lord, thank you Jesus. Now we want to pray for memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Dan sekarang saatnya kami memberikan persembahan yang luar biasa untuk-Mu Tuhan. Kau rapi setiap kami, Engkau persiapkan hati kami Tuhan. Kami memberikan persembahan ini Tuhan. Pada ibadah hari ini Tuhan. Thank you Lord. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman yang mungkin belum hadir pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami bisa bertemu dengan mereka untuk di minggu depan Tuhan. Thank you Lord. Engkau berkati Pastor Aldo. Engkau berkati persembahan yang akan kami berikan setelah ini Tuhan. Dalam nama Yesus. In Jesus name we pray. Amen.
persembahan semakin mudah melalui sistem persembahan cashless. Berikan persembahan saudara melalui aplikasi pembayaran online atau saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening BCA Gereja YHS Surabaya di 088 858 9000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus. Yesua HaMashiach, bless you. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini, angkat tangannya. Boleh dinyalain dulu nih lampunya. Aku melihat wajah-wajah baru di sini. Yuk, Heroes sama-sama kita katakan, welcome to Heroes Family. Yuk disalamin dulu nih teman-teman barunya nih. Oke, yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita maju. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Mari semuanya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina Gandol Gusti, Gandol Gusti, asik. Saben dina dina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi Gandol Gusti. Aku langsung percaya everybody say, aku langsung percaya orang bakal cilaka, nanging uripku mulia selaminya, selaminya. Hatiku yang tenteram, hatiku rasa senang, saben dina kula nggih Gandol Gusti. Kula
Semangat nggak ini? Kalau semangat maju 3 langkah, 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, oke. Heroes. Look, Heroes. The Story Maker. Gitu dong. Pujian syukurku, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut
guys, pulang ya. Pulang. Lemes banget. Suaranya mana nih? Ayo say, Julia, Julia. Let's go guys. Yang masih semangat teriakan. Ayo semuanya kita tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan, yuk semua. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on heroes, sing. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Keluar semua katakan. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Ayo kita lompat buat Tuhan semua, come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Come on heroes, clap your hands in the air. Mari semua teman-teman sambil angkat tangan sama-sama katakan. Sungguh, amin. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Katakan berapa banyak diberkati ibadah pada siang hari ini? Amin. Kasih tos kiri kanannya, katakan minggu depan ajak teman ya. Oke guys, ibadah kita minggu depan nanti akan disertai dengan perjamuan kasih.
Jadi teman-temannya yang enggak pernah datang, teman-temannya yang jarang datang, ayo diajak semua ikut ibadah hero sama-sama. Yang mau ngajak temennya katakan, "Wuh!" Oke, yuk kita angkat tangan, kita akan terima doa berkat. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini yang mengubahkan setiap kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami, itu yang mendorong kami untuk kami menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami percaya Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan percayakan, talenta-talenta pekerjaan, sekolah, dan segala sesuatu pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami melakukannya dengan setia, dan kami percaya Tuhan akan melipat gandakannya di dalam kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan di akhir ibadah Heroes pada siang hari ini, kami tengadahkan wajah kami terima berkat yang daripada Tuhan. Heroes, pulanglah, terimalah berkat dari Bapa Yahweh, persekutuan cinta kasih dengan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, itu yang menyertai kita, yang membuat kita berhasil dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan. Masa depan yang terbaik Tuhan berikan untuk setiap kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya, terima berkat Tuhan yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Jesus bless you.